Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang di ibadat sekolah minggu online GKIN Revival. Ya, hari ini kita akan memulai ibadat kita. Untuk itu Kakak Ella ajak semua bangkit berdiri untuk kita memulai ibadat kita bersama-sama. Kita mengangkat pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Tetap berdiri, kita akan mengangkat pujian seindah siang disinari terang. Kakak Ella minta semua mengambil sikap dengan baik untuk kita masuk di dalam ibadat kita. Siang disinari terang, cara Tuhan
bersama-sama. Karena itu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk setiap cara-cara Tuhan mengasihi kami Bapa. Kami akan memulai ibadat kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadat ini dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih. Ya, kita masih memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian dengan judul He is the light of the world. world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, is the answer, is the light of the light, the way. His name is Jesus, and He came to save us. He's the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer, He's the light and He light the way. His name is Jesus, and He came to save us. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light, 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 light of the world, and He shines, shines, shines all over the earth, shining bright, bright, bright. He is the light of the world. He is the light of the world. He is the light of the world. Ya, masih semangat memuji Tuhan? Kita masih akan angkat satu pujian lagi. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji
Baik adik-adik, kita semua boleh ambil posisi duduk. Kita duduk, kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita menaikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Terkhusus kita berdoa untuk bangsa kita, untuk negara kita ini, biar bisa cepat berlalu wabah virus corona ini. Bahkan terkhusus untuk adik-adik semua yang ada di daerah NTT, di Kota Kupang, kita berdoa bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya itu, mari kita sama-sama angkat pujian Indonesia bagi kemuliaan. Kita nyanyi sama-sama. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami semua datang dan kami mau berdoa untuk bangsa kami ini ya Tuhan. Kami tetap berdoa kepadamu
Tuhan menolong kami. Tuhan menolong bangsa kami ini ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk presiden kami, untuk semua para menteri yang dengan begitu susah payah berupaya untuk keselamatan bangsa kami daripada virus corona ini ya Tuhan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong bangsa kami ya Tuhan. Tuhan beri hikmat kepada pemimpin negara kami ini ya Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang diambil itu semua atas kehendak Tuhan. Dan Tuhan menolong semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua para tenaga medis yang berupaya untuk kesembuhan daripada pasien-pasien yang mengalami sakit corona ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong mereka, berikan mereka kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat daripada Tuhan. Biarlah mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan menolong juga keluarga mereka, saudara mereka yang mereka harus tinggalkan ya Tuhan. Tuhan tetap memberikan kekuatan, sukacita di dalam hati. Biarlah mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami ini Tuhan. Tuhan tolong, biarlah dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami bisa dapat dipulihkan dari virus corona ini ya Tuhan. Kami tetap berharap kepada-Mu Tuhan yang punya kuasa, yang punya kehendak atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa terkhusus untuk kota kami, kota Kupang ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua adik-adik yang ada di kota Kupang juga, kami berdoa Tuhan tolong biarlah mereka boleh dijauhkan dari virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan tetap menolong kami semua. Biarlah kami bisa menjaga diri kami dengan baik. Kami bisa mengikuti semua aturan yang ada dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kepada kami, kesehatan tubuh yang baik. Biarlah kami boleh dikuatkan, bahkan semua adik-adik yang menyaksikannya dari rumah mereka masing-masing. Tuhan menolong dan menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap berdoa Tuhan berikan kami sukacita di hati, kerinduan untuk bersekutu bersama-sama di dalam Tuhan. Dan Tuhan tolong kami dalam keadaan seperti ini, tetapi kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Tuhan mau jawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sebelumnya Kak Duli mengajak kita semua menyiapkan hati dengan mengangkat pujian Firman Jadi Manusia. Ada hidup
setiap jalan. Mari adik-adik kita mau siapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua duduk yang manis, duduk tenang, kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih. Pagi hari ini ada kesempatan kami untuk belajar firman-Mu. Karena itu Tuhan, mohon pengampunan-Mu atas semua dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Memberkati cerita kami, memberkati Kak Doli yang menyampaikan cerita, biarlah kami semua mendapat berkat di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik kekasih, ada yang tahu hari Kamis kemarin tanggal 21 Mei 2020 itu yang di kalender hari merah itu kita memperingati apa? Benar, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah satu rangkaian dengan pelayanan Yesus selama dia ada di dunia ini. Dari pertama peristiwa Natal ketika Yesus datang menjadi manusia sama seperti kita. Dan dia hidup dalam 33 tahun hidup melayani, menjadi teladan, melakukan banyak mujizat. Dan ada satu peristiwa besar yang kita peringati pada hari Jumat. Ya, disebut dengan nama Jumat Agung, di mana Kristus mati menebus semua dosa manusia. Dan kisah pelayanannya tidak berakhir di situ. 3 hari kemudian Yesus bangkit dalam peristiwa Paskah. Dia menang atas maut. Dan setelah menampakkan diri 40 hari kepada murid-murid dan banyak orang lain, Yesus kemudian naik ke surga. Tapi dia yang naik ke surga itu pasti akan kembali. Nah, mari kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Berbunyi demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Adik-adik kekasih, kira-kira bagaimana perasaan murid-murid? Apakah mereka sedih? Harus berpisah lagi dengan Tuhan mereka, dengan Tuhan mereka, dengan guru mereka? Apakah mereka marah? Jangan pergi dulu Tuhan, kami masih ingin bersama dengan Engkau. Atau apakah mereka kecewa? Kan belum lama, baru 40 hari kita bersama-sama lagi. Belum cukup waktunya Tuhan, jangan pergi dulu. Apakah itu? No, no, no. Firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-52 berbunyi demikian. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, mereka bersukacita, mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka yakin dia pasti kembali. Yesus pasti kembali.
Mengapa mereka begitu yakin Yesus pasti kembali? Karena semua perkataan Tuhan Yesus pada mereka terjadi demikian. Semua nubuatan Tuhan Yesus pada mereka terbukti. Semua janji Tuhan Yesus pada mereka tergenapi. Jadi murid-murid yakin sekarang Yesus berjanji akan kembali dan dia pasti kembali. Mereka telah melihat ketika dalam kisah pohon ara, Yesus mengutuk pohon ara. Di dalam Markus 11 ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Markus 11 ayat 20 mengisahkannya. Mereka mendengar perkataan Yesus dan ternyata terbukti. Dalam kisah angin ribut. Di dalam Lukas 8 ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu pun menjadi teduh. Mereka mendengar perkataan Yesus dan mereka melihat itu terjadi. Dalam kisah keledai, di dalam Matius 21 ayat yang kedua, Yesus menyuruh murid-murid, pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan itu pun terjadi. Lalu dalam kisah penderitaannya, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, sebelum Tuhan Yesus diadili, dia sudah menyatakan kepada murid-muridnya. Di dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan Lukas pasal 23 ayat 23 menceritakan kisah itu terjadi. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Dalam kisah kebangkitannya, apa yang Yesus katakan terjadi. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi ketika murid-murid mendengar Yesus berjanji, aku akan datang kembali. Mereka percaya sekarang. Karena itu mereka tidak takut. Mereka tidak sedih, mereka tidak marah, mereka tidak kecewa. Karena dia pasti kembali. Adik-adik terkasih, di masa pandemi ini ketika COVID merajalela, membuat kita terkukung, di mana kita harus belajar, papa mama harus bekerja, kita harus bermain dari rumah saja, di rumah saja, tidak boleh kemana-mana, ataupun kalau kemana-mana harus pakai masker, harus rajin cuci tangan, pakai baju lengan panjang, mungkin pakai pakaian yang tertutup. Membuat kita takut, membuat kita ngeri, membuat kita sedih.
membuat kita kecewa, dan segala macam perasaan emosi. Kita bosan, kita bingung. Tapi ingatlah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyediakan tempat bagi kita. Mengingatkan kita, Dia yang sudah mati itu sudah bangkit. Dia yang bangkit itu sudah naik. Dan Dia yang naik itu pasti kembali. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Allah sudah berjanji. Dan Bilangan pasal 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menggenapinya? Adik-adik kekasih, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga, kita diingatkan kembali. Yesus itu, Raja kita itu, Juru selamat satu-satunya bagi dunia itu pasti akan kembali. Maukah kalian menanti kedatangannya kembali dengan tetap setia? Maukah kalian menanti kedatangannya kembali dengan tetap taat? Maukah kalian menanti kedatangannya kembali dengan tetap sukacita? Maukah kalian menanti kedatangannya kembali dengan tetap percaya penuh? Karena Dia pasti kembali. Selamat memperingati kenaikan Yesus ke surga. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang berjanji menyediakan tempat bagi kami di surga. Dan Allah yang berjanji akan menjemput kami kembali. Karena itu Tuhan Yesus, tolong kami di dalam masa-masa sulit ini. Kami tetap setia, kami tetap taat, kami tetap percaya bahwa Engkau akan datang kembali. Dan tolong kami dalam menjalani hari-hari hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang taat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, kita akan sama-sama menghafal ayat hafalan kita. Ada yang masih ingat ayat hafal minggu lalu? Ya. Benar sekali, di dalam Mazmur 86 ayat yang kelima. Hitungan ketiga kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ya, pintar sekali adik-adik. Hari ini kita punya ayat hafalan yang baru. Mau tahu ayat hafalannya? Siapkan Alkitab, kita sama-sama buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Semua kita cari sama-sama. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Sudah dapat? Ya, kalau sudah dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya adik-adik, itu ayat hafalan minggu depan. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Bye-bye. Shalom adik-adik. Shalom. Ya, kembali lagi dengan kakak-kakak guru sekolah minggu GKIN Revival Kupang di sini. Kita hari ini akan membuat prakarya kita yang ada hubungannya dengan cerita kita tadi. Ya, Kakak Iriko masih ingat tidak cerita yang tadi? Masih ingat Kak tentang
Tentang apa? Pak, adik-adik ayo ingat. Ya, tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ya, kita berhubung dengan tema kita kenaikan Tuhan Yesus, kita akan membuat prakarya kita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, di sini Kakak Ella punya ada gambar Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah yang tidak punya gambar seperti Tuhan Yesus ini bisa di print. Ini Kakak Ella, hasil print Kakak Ella. Atau adik-adik yang punya kalender gambar Tuhan Yesus ya Kakak Riko ya. Bisa, yang Kak. punya di rumah boleh diambil dan digunting seperti ini ya. Ya, nah kita akan membuat prakarya kita tentang kenaikan Tuhan Yesus. Di sini juga ada dengan kapas ya. Oke, kita membuat prakarya bersama-sama ya Kakak Riko. Ayo Kak Ella, Oke. adik-adik semua. Yang pertama, kita ambil gambar Tuhan Yesus seperti ini, terus kita lem untuk nanti ditempel di kertas seperti ini. Ini kertas HVS. Nah, Kakak Ella tempelnya di gerdus. Ya, gerdus seperti ini. Nah, nanti jadi seperti ini supaya kita bisa menempel. Oke, Kakak Riko, kita mulai. Iya. Kenapa warnanya harus biru Kak Ella? Ya, karena Tuhan Yesus naik ke surga melalui apa Kakak Riko? Melalui Apa coba? langit biru. Ya, naik ke surga Benar. melalui langit biru. Ya, jadi nanti kita sama-sama membuat prakaryanya. Oke, Kakak Ella cepat lagi. Kak Ella pinjam Kak Ella. Oke. Ya, ini untuk Kakak Riko. Iya. Ya, nanti ditempelkannya di kertas HVS ya. Kertas HVS-nya yang warna seperti Kakak Ella ya. Sudah Kakak Riko? Hampir. Sabar ya, kita menunggu Kakak Riko supaya kita kerjanya sama-sama. Ya. Ya, nah tempelnya seperti ini. Ya, seperti Iya, Kakak Ella ini. dan Kakak Riko punya ya. Nah, setelah itu, setelah kita sudah tempel gambar Tuhan Yesus, yang kedua adalah kita mengambil spidol warna, terserah warna yang adik-adik suka ya. Kita akan menggambar, membentuk seperti awan. Ya, siapa yang tahu awan warna apa? Ayo. Warna. Adik di rumah, awannya warna apa ya? Warna hijau. Ah, Warna putih Kak Ella. iya benar sekali. Kalau hujan awannya warna apa Kakak Riko? Warnanya gelap. Oh gelap, warna hitam. Oke, terserah adik-adik ya, gambar awannya sesuka hati adik-adik ya. Yang belum bisa menggambar, bisa minta tolong orang tua ya untuk membantu menggambar. Sudah Kakak Riko? Ya, sudah Oke. Kak Ella. Nah, step kedua setelah kita sudah menggambar awan seperti Kakak Ella dan Kakak Riko punya seperti ini. Langkah ketiga adalah kita ambil lem lagi. Kita lem di dalam awannya, di dalam gambar awan yang tadi kita sudah buat. Ya. Terus kita pakai kapas ya adik-adik, untuk awannya warna putihnya itu kita menggunakan kapas di sini. Nah, kalau adik-adik yang tidak punya kapas seperti Kakak Ella, bisa pakai apa saja. Misalnya pakai kertas putih, bisa. Atau apalagi Kakak Riko? Kain putih. Ya, kain putih. Tapi kain yang tidak digunakan lagi. iya, kain bekas ya, supaya keras. Oke Kakak Riko, silakan. Ya, tempelnya boleh banyak, boleh sedikit ya, supaya kelihatan seperti Tuhan Yesus lagi naik ke surga di atas awan. Ya, seperti ini. Semangat ya adik-adik di rumah. Kakak Ella dan Kakak Riko juga semangat nih di sini. Kita buat sama-sama ya.
ini Kakak Riko. Adik-adik yang tidak punya bisa minta tolong orang tuanya untuk belikan ya. Seperti tisu. Tisu juga boleh benar ya, bisa digunakan untuk jadi awan ya. Kan tisunya juga warna putih. Intinya warna Minta putih sedikit ya, ya. adik-adik. Ya, benar. Bisa minta tolong orang tua beli. Kapas juga. Oke. Kakak Riko punya sudah mau selesai? Masih 2 awan lagi kayaknya. Semangat ya. Adik-adik semua semangat. Oke. Ya. Sudah Kakak Riko? Hampir Kak. Kakak Ella pun sudah selesai nih. Nanti hasilnya seperti ini ya adik-adik. Nah ini menggambarkan Tuhan Yesus sedang naik ke surga. Ayo semangat Kakak Riko. Ya adik-adik kita kasih semangat ya buat Kakak Riko dan semangat juga untuk adik-adik yang di rumah. Selesai? Yoi. Ya, selesai. Jadi prakarya kita hari ini adalah Yesus naik ke surga. Seperti ini Kakak Ella punya dan Kakak Riko. oke. Selamat melakukannya di rumah adik-adik. Ya, tetap semangat, tetap di rumah. Dan ikuti setiap himbauan pemerintah. Oke adik-adik. Shalom. Shalom. Baik adik-adik semua, sekarang kita telah sampai di penghujung kebaktian kita dan kita akan menutup kebaktian kita. Namun sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan El Shaddai. Roh Kudus
kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong dan menuntun kami semua bisa mengikuti acara sekolah minggu online dari awal sampai dengan akhir dengan baik. Biarlah lagu-lagu yang sudah kami nyanyikan boleh mempermuliakan nama Tuhan, cerita yang sudah kami dengar, firman Tuhan yang kami dengar, bisa kami pahami, mengerti, dan kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Tuhan Yesus berkati kami semua dengan teman-teman kami, berkati guru-guru kami yang sudah mengajar kami. Biarlah mereka diberikan kekuatan dan kesehatan supaya dapat mengajar kami seterusnya dan kami semakin mengenal Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua kami, bapak mama kami, supaya mereka bisa sehat-sehat dan bekerja dengan baik, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami akan berpisah satu sama lain dan minggu depan kami akan kembali ketemu lagi dalam acara sekolah minggu online. Tuhan juga menyertai dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami. Amin. Ibadat kita telah selesai, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Salam. Salam, selamat hari Minggu. Yes, 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 yes. 1, 2, 3. Salam.